Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sulfi Dujayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang salam dan juga salam paralel di mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Untuk outlet yang akan kita bahas sekarang, yang pertama ada definisi, yang kedua ada pengguna salam, yang ketiga ada rukun transaksi, yang keempat ada pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel, yang kelima ada alur transaksi, yang keenam ada perhitungan transaksi, yang ketujuh ada penjurnalan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada slide definisi ini dijelaskan bahwa akad adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan lunas di awal, sementara barang baru diserahkan kemudian hari sesuai kesepakatan. Sedangkan salam paralel itu adalah dua akad salam yang terpisah, yaitu antara bank dengan nasabah dan juga bank dengan pemasok atau petani. Kedua akad ini tidak boleh saling berkaitan karena agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Skema salam ini banyak digunakan dalam sektor pertanian dan juga pangan. Antara lain, bagi petani, modal diterima lebih awal untuk biaya produksi, dan untuk pemerintah, menjaga cadangan pangan dan stabilitas harga. Untuk pengusaha, bisa memperoleh harga lebih rendah sehingga untung lebih besar. Dan untuk bank syariah sendiri, itu mendapatkan margin keuntungan dengan resiko lebih rendah. Selanjutnya ada rukun transaksi salam dan juga salam paralel. Untuk rukun transaksi salam itu sendiri, adanya pihak penjual dan pembeli yang jelas, barang yang spesifik dan bisa diserahkan di masa depan, harga yang harus dibayar penuh saat akad, dan juga ijab kabul sebagai bentuk kesepakatan. Sedangkan untuk salam paralel sendiri, rukun salam tetap berlaku tetapi ada tambahan aturan syariah, yaitu akad antara bank dan nasabah harus dipisah dari akad bank dengan pemasok. Jadi, akad keduanya ini hanya boleh dilakukan setelah akad pertama sah, dan resiko tetap ada di bank sebagai pihak yang menjual barang kepada nasabah. Dengan ketentuan ini, salam paralel tetap halal dan sesuai fatwa syariah karena bank tidak menjual barang sebelum memilikinya, dan keuntungan berasal dari selisih harga bukan bunga. Selanjutnya ada alur transaksi salam paralel. Untuk alurnya itu sendiri, yang pertama, nasabah melakukan akad dengan bank dan membayar penuh di awal. Setelah itu, bank melakukan akad salam kedua dengan pemasok dan memberikan modal sebagai biaya produksi. Ketika barang sudah siap, pemasok menyerahkan barang kepada bank, kemudian bank melanjutkan menyerahkan barang tersebut kepada nasabah. Lalu, kedua akad ini terpisah agar bank tidak menjual barang yang belum dimiliki. Dari mekanisme tersebut, bank mendapatkan keuntungan yang halal dari selisih harga jual ke nasabah dan harga beli ke pemasok. Adapun teknisi perhitungan transaksi salam. Untuk transaksi salam yang pertama, PT Torik Agro Mandiri membutuhkan 100 ton biji jagung hibrida untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni, PT Torik Agro Mandiri melakukan pembelian jagung dengan skema salam kepada Bank Syariah Sejahtera. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Untuk spesifikasi barangnya, itu biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2, kuantitas 100 ton, untuk harganya 700 juta per tonnya. Untuk waktu penyerahannya itu 2 tahap, setiap 3 bulan sebanyak 50 ton, dan untuk syarat penyerahannya dilunasi pada saat akan ditandatangani. Untuk transaksi perhitungan salam yang kedua, pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT Torik Agro Mandiri, Bank Syariah selanjutnya pada tanggal 2 Juni mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Tunas Mulia dengan kesepakatan sebagai berikut. Untuk spesifikasi barang, biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2, kuantitasnya 100 ton, untuk harganya 650 juta rupiah, penyerahan modalnya uang tunai sejumlah 650 juta rupiah, waktu penyerahan barang 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton, dan untuk agunannya tanah dan kendaraan senilai 700 juta rupiah, syarat pembayarannya dilunasi pada saat akad ditandatangani, dan denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesenjangan 2% dari nilai produk yang belum diserahkan.
Jadi selanjutnya ada penjurnalan transaksi salam. Transaksi pada saat akad disepakati, itu pembeli disyaratkan untuk sudah membayar produk salam secara lunas berdasarkan kasus pada saat Bank Syariah melakukan akad salam dengan PT Thorik Agro Mandiri dan menerima dana salam, maka untuk penulisan jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan 6, di debitnya ada kas atau rekening pembeli yaitu PT Thorik Agro Mandiri sebesar 700 juta rupiah, dan di kreditnya itu ada utang salam yang sebesar 700 juta rupiah. Dan pada saat penyerahan modal salam dari Bank Syariah kepada pemasok atau petani, berdasarkan PSAK 103 paragraf 11 disebutkan bahwa piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha dalam salam itu bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal saat penyerahannya itu ditulis sebagai berikut. Pada tanggal 2 bulan 6, untuk debitnya piutang salam sebesar 650 juta rupiah, dan untuk kreditnya kas atau rekening nasabah penjual sebesar 650 juta rupiah. Untuk penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani berdasarkan PSAK 103 paragraf 16 dan 13A, barang pesanan dalam akad salam diakui sebagai persediaan pada saat diterima dan dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati dalam kontrak. Dalam kasus ini, KUD menyerahkan 100 ton jagung manis hybrid kualitas nomor 2 kepada Bank Syariah secara bertahap, yaitu 50 ton pada 1 September dan 50 ton lagi pada 1 Desember, masing-masing senilai 325 juta rupiah, dengan kualitas dan nilai wajar barang sesuai dengan akad. Dan untuk penulisan jurnalnya pada saat penyerahan produk salam dari KUD ke Bank Syariah pada tanggal 1 bulan 9, di debitnya ada persediaan produk salam sebesar 325 juta dan kreditnya ada piutang salam sebesar 325 juta rupiah. Pada tanggal 1 bulan 12, untuk debitnya persediaan produk salam sebesar 325 juta rupiah dan untuk kreditnya ada piutang salam sebesar 325 juta rupiah. Dan untuk penjurnalan penyerahan barang salam dari Bank Syariah kepada nasabah pembeli berdasarkan PSAK 103 paragraf 19 disebutkan bahwa kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Untuk penulisan jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 2 bulan 9, di debitnya ada utang salam sebesar 350 juta rupiah dan kreditnya ada persediaan produk salam sebesar 325 juta rupiah, dan untuk kreditnya lagi pendapatan bersih salam sebesar 25 juta rupiah. Pada tanggal 2 bulan 12, di debitnya ada utang salam sebesar 350 juta rupiah, di kreditnya ada persediaan produk salam sebesar 325 juta rupiah, dan di kreditnya lagi ada pendapatan bersih salam sebesar 25 juta rupiah. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Transaksi salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Adapun salam paralel merupakan dua akad salam terpisah, yakni antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok. Skema ini bermanfaat bagi petani, pemerintah, pengusaha, dan juga bank syariah karena mampu menyediakan modal, menstabilitaskan harga, meningkatkan efisiensi, serta memberikan keuntungan yang sesuai syariah. Untuk transaksi salam harus mengikuti rukun dan syarat syariah sesuai fatwa DSN MUI dan pengawasan DPS dengan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK 103. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan see you in the next video. Bye bye.